Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan kita juga masih berada di lokasi, ya ini di sekitaran halte Transjakarta, di depan dari kantor imigrasi Jakarta Timur, di mana kemarin memang video viral ada sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat lawan arus, bahkan ini juga menghadang dari aktivitas bus Transjakarta yang ada di sekitar sini. Nah, Pak Tantan, sebenarnya tadi saya sempat berbincang dengan salah satu pengendara sepeda motor yang memang biasa lewat sini, Pak. Mereka tahu kok ada sanksinya 500.000, ada dendanya 2 bulan kurungan kalau memang mereka melawan arah. Tapi ya faktor buru-burunya itu, faktor kepepetnya itu akhirnya mereka nggak mikirin tuh. Apakah memang sebenarnya sanksi uang dan juga denda ini yang kayaknya kurang bikin mereka jerak begitu. Karena kan kasus mengenai sepeda motor yang lawan arah kan bukan di sini doang, Pak Tantan. Di titik-titik lain di wilayah DKI Jakarta ini kayaknya udah banyak juga yang kayak gitu. Ya, tadi literasi terhadap denda sudah bagus. Ya, mereka tahu dendanya berapa, kurungannya bagaimana, dan lain sebagainya. Berarti ini adalah koreksi kepada yang membuat kebijakan, karena seingat saya dari dulu dendanya hanya itu. Nggak berganti? Nggak berganti. Nggak nambah? Kalaupun meningkat, angkanya tidak terlalu signifikan. Oh, oke. Berarti pemerintah harus sudah merumuskan kebijakan baru, meningkatkan sanksi supaya efek jerahnya benar-benar terjadi. Misalnya, Contohnya Pak? Kalau 2 kali dia kena denda, misalnya dalam 2 tahun atau 3 tahun kemudian dia tidak boleh lagi bertransaksi untuk membeli kendaraan baru. Kendaraan bekas juga. Sudah terrekord gitu ya, ada catatannya ya? Kan kita sudah era digital nih, Ya. semuanya sudah bisa terrekord. Jadi begitu dibuka KTP dia, NIK dia, denda-denda seperti itu udah muncul. Begitu muncul, begitu dia membeli kendaraan, udah nggak boleh. Atau mungkin sanksinya tidak boleh lagi membawa kendaraan selama berapa lama. Ya. Sekarang kan orang kenapa mudah? Karena pertama mungkin masih kebayar. Ya. Yang kedua, kalaupun di penjara juga belum banyak kasus yang kemudian gara-gara melanggar di sini terus masuk penjara. Karena mungkin penjaranya juga nggak cukup ya. Penuh nanti Pak, banyak yang langgar soalnya. Bentar-bentar. Nah, maka kemudian yang paling efektif itu ditingkatkan bentuk sanksinya, Ya. supaya efek jerahnya memang semakin kuat dan mereka tidak berani lagi. Ya. Atau misalnya dia tidak memiliki keberanian, karena kalau mereka tidak boleh lagi bertransaksi kendaraan, mereka tidak boleh lagi pakai kendaraan. Di beberapa negara itu sudah efektif. Untuk menakut-nakuti ya orang untuk melanggar di jalanan. Gitu, Mbak. Ya, oke. Tapi kalau misalnya nih Pak Tantan melihat kan faktor untuk antisipasinya dengan nantinya mereka tidak bisa beli kendaraan, mungkin surat-suratnya juga diambil dan lain sebagainya, lebih diperketat, lebih bikin efek jerah. Tapi tadi pertanyaan saya ke salah satu pengendara sepeda motor, kenapa sih kok memilih naik sepeda motor aja dibandingkan naik transportasi umum? Kalau dia tadi memang karena pekerjaannya adalah ojek online begitu ya, jadi mau tidak mau juga beraktivitas dengan sepeda motor. Tapi kalau kita melihat ini kayaknya banyak juga karyawan yang lewat nih Pak, ya kan? Iya. Kenapa nggak memilih transportasi umum? Apakah juga mungkin faktornya juga mungkin bisa lebih hemat waktu, hemat uang dan lain sebagainya, atau transportasinya juga kurang tidak menjangkau daerah-daerah lingkungan mereka tinggal begitu Pak? Apa yang perlu dibenahi untuk transportasi umumnya sendiri Pak, agar memang nggak ada nih masyarakat lagi yang menggunakan sepeda motor, lebih naik ke transportasi umum aja? Oke, kita kesampingkan teman-teman yang memang menjadikan kendaraan bermotornya sebagai media kerja. Pekerjaannya, ya. Kalau itu bagian dari pekerjaan kita sampingkan. Tetapi kan itu jumlahnya juga nggak banyak dibandingkan dengan karyawan-karyawan. Ini dari yang jalan ini saya kira 12 berbanding 1 atau malah 20 berbanding 1 adalah karyawan. Satu orang. Oke. Dan kebanyakan tadi Pak Tantan bilang di luar Jakarta ya. Nah, apalagi ini dari luar Jakarta. Maka kemudian proses shifting moda transportasi itu penting dibuat skenarionya sama pemerintah. Ya. Caranya adalah satu, memperbanyak daya tampung dari transportasi publik. Karena ini mereka nih teman-teman ini kalau mereka itu pindah ke kendaraan umum maka tanggung juga gitu kalau jam bersamaan. Yang kedua, kenyamanan. Ya, mereka harus lebih nyaman. Yang ketiga, tentu saja nih supaya mereka mau pindah, kenapa tidak disubsidi habis-habisan? Jadi kalau mereka pindah naik kendaraan umum dan sebagian besar naik ke situ, lebih cepat, lebih murah, bahkan kalau bisa hampir gratis, maka kemudian mereka bisa dengan sukarela pindah ke sana. Nah, yang ketiga ini sebetulnya usulan lama dari pikiran saya itu,
terapkan sistem perparkiran di dalam wilayah DKI itu lebih mahal. Karena mungkin mereka nih ya Mbak ya, berarti ini kalau dari sana, dari luar daerah ini parkir di DKI harganya masih murah, masih berapa gitu seperti sekarang, ya mereka akan tetap menggunakan membawa ini. kendaraannya. Tapi kalau parkir di DKI-nya mahal banget, mereka akan mikir-mikir juga, wah uang saya habis untuk parkir aja nih gitu. Dan tentu saja harus memikirkan penertiban parkir liar supaya tidak ada rider ya di situ, sehingga benar-benar terintegrasi. Nah, yang selanjutnya adalah yang perlu ditingkatkan tentu saja edukasi ya, bahwa naik kendaraan umum itu jauh lebih nyaman, lebih menghemat listrik, menghemat energi, maksud saya menghemat sumber daya dan waktu. Nah, ini yang belum bisa dikompensasi, tapi ujung-ujungnya sih sebetulnya kebijakan ya. Kebijakan kita mungkin masih perlu diperbaiki, dikoreksi dengan berbagai masalah tadi. Karena selama kebijakannya masih ini, saya kira yang mencari celah dan memanfaatkan celah itu akan tetap banyak. Akan tetap banyak ya. Ini kita gambarkan sedikit Pak Tantan kepada masyarakat, kepada pemirsa juga. Ini kondisi saat ini kurang lebih pukul 8 ya, nampaknya juga masih ramai ya. Mungkin bisa dibantu oleh kameramen kami. Ini kondisinya masih seperti ini nih. Saya mau coba wawancara salah satu. Mas, mampir dulu dong. Ya. Oke, kita coba lagi ya. Satu. Nah. Mas, izin dong. Melipir bentar. Kayaknya agak susah nih kalau wawancara seperti itu ya. Oke. Tadi juga kita udah melihat nih kondisinya saat ini memang masyarakat yang melintasi depan kantor imigrasi Jakarta Timur cukup padat. Makin padat kayaknya ya, tapi tetap masih di jalur yang Transjakarta yang kemarin juga viral, itu tidak dibuka, masih ditutup oleh petugas, sehingga tidak ada masyarakat yang juga melintas ataupun masuk dalam jalur Transjakarta, apalagi lawan arus, karena juga tidak ada razia di depan sana. Pak Tantan kembali lagi, mungkin boleh dibaca lagi Pak Tantan. Oke, sudah diganti regulasinya lebih ketat, sanksi denda sudah cukup ketat, kemudian juga mungkin petugasnya ini ya Pak ya, kadang-kadang gini, di suatu wilayah atau titik yang sudah menjadi viral, itu sudah ada petugas, sudah ada rambunya, tidak boleh lewat motor, tidak boleh itu, tapi kok nampaknya petugasnya hilang seminggu kemudian ada lagi nih begini nih. Apakah memang harus ada sistem yang lebih ketat, mungkin CCTV-nya semakin banyak, ataukah mungkin petugasnya setiap hari harus ada di sini, atau gimana Pak Tantan? Oke, kayak kita lihat tadi ya Mbak Rati sebelah sana ya. Itu kan manual banget ya. Itu udah gaya zaman jadul gitu, pakai palang, dibuka tutup apa petugas. Padahal sekarang kan era AI ya. Yang bisa menggunakan itu sistem sensor. Jadi kalau busnya udah mau dekat dia baru buka. Saya kira itu tidak akan ada istilah petugasnya, tidak ada. Karena kalau robot yang jaga, dalam hal ini AI misalnya, itu pasti bisa 24 jam tuh. Kapanpun begitu Transjakartanya nggak ada, dia akan tutup. Begitu Transjakartanya ada, ya dia akan buka. Gitu. Itu saya kira pendekatan teknologi dan bakal kebeli lah. Teknologi ini nampaknya juga harus menjadi salah satu upaya untuk menggunakan pemantauan juga ya untuk aktivitas lalu lintas ya. Nah, kita sudah kedapatan nih. Ini akhirnya ada yang mau diwawancara juga. Pagi dengan Bapak siapa Pak? Boleh digeser sebelah sini Pak. Ini. Dengan Bapak siapa Pak? Panji. Pak siapa? Pak Panji. Pak Panji ini mau ke kantor atau gimana? Mau ke kantor. Dari mana ke mana tujuannya? Dari Cibitung mau ke kantor Bappenas. Dari Cibitung mau ke Bappenas. Iya. Tiap hari lewat sini? Iya, lewat sini. Tiap hari lewat sini kondisinya kayak gini tiap hari Pak? Setiap hari. Tiap hari lewat sini kondisinya kayak gini ya? Sampai pukul berapa biasanya Pak kalau misalnya macet-macet gini? Di sini sampai pukul 9-an sih. 9-an ya. Pak Panji, lihat nggak kemarin video yang viral di jalur Transjakarta sana, ada busway dihadang pengendara sepeda motor karena lawan arah, di depan sana ada razia polisi. Sempat lihat? Lihat. Iya. Nah, itu respon dari Pak Panji seperti apa sih Pak? Sebagai sesama pengendara sepeda motor nih Pak. Bahaya sih. Bahaya ya. Tapi Pak Panji sendiri nggak pernah lewat jalur Transjakarta? Nggak pernah, jarang. Yang benar nih Pak. Iya. Tapi tahu nggak kadang-kadang di depan sana suka ada razia pihak kepolisian? Iya, Pak. Suka ada memang? Suka ada. Razianya razia lewat jalur busway aja atau ada razia juga SIM, SNK, helm? Busway juga di sebelah yang lampu merah juga pernah ada gitu. Oh gitu. Kalau Pak Panji sendiri sebagai pengendara yang memang tiap hari lewat sini, sebenarnya apa sih mungkin kendalanya atau keinginannya
sehingga mungkin banyak masyarakat yang tadinya lewat jalur Transjakarta juga khususnya sepeda motor ini akhirnya ya mau tertib lah. Ya supaya di sini cepet lancar aja jalannya gitu. Supaya bikin gimana ya? Pokoknya, jalannya, pokoknya inginnya kemacetannya nggak ada gitu iya ya. gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Panji. Baik. Selamat berlalu lintas lagi Terima menuju kasih. ke kantor. Siap. Stay safe Pak. Siap. Oke. Ya, tadi juga salah satu perbincangan saya dengan pengendara sepeda motor yang menuju ke kantor. Mungkin terakhir saya mau ke Pak Tantan dulu. Pak Tantan boleh bergabung sedikit singkat saja. Apa himbauan dari Pak Tantan dan apa mungkin upaya yang bisa dilakukan dalam waktu dekat terkait hal ini, Pak? Ya, kalau bagi saya ya, yang pertama bagi masyarakat semua, sebaiknya memang kita sudah mulai memikirkan untuk mentransformasi, pindah moda transportasi dari kendaraan biasa ke transportasi umum. Ya. Tapi pemerintah juga harus segera merespon kalau ada minat bersama ini dengan menyediakan transportasi publik yang layak, pantas, nyaman, dan dijamin sampai tepat waktu dengan lebih cepat. Sehingga pilihan, kalau saya harus memilih alternatif pakai kendaraan roda 2 atau naik transportasi publik, memang lebih menguntungkan menggunakan transportasi publik. Okay. Yang kedua, tentang yang tadi ya, mungkin di sub juga harus mulai memikirkan teknologi ya, supaya tidak mengandalkan orang lagi. Ya, betul. Ya, supaya tadi kalau para pelanggar itu jadi enggan dengan sendirinya karena tidak mungkin dia mengakali teknologi. Baik, Pak Tantan. Itu poin-poin yang sebenarnya bisa dilakukan juga untuk mengantisipasi atau menanggulangi permasalahan masih banyaknya pengguna sepeda motor ini yang bandel, yang melawan arus, bahkan juga memasuki jalur Transjakarta. Karena tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan orang lain dan juga mengganggu aktivitas dari kendaraan lain. Oke, sekian informasi yang dapat saya berikan. Kembali ke Bayu dan juga Ayah di studio. Baik, terima kasih Rati atas laporannya tadi memantau arus lalu lintas, termasuk tadi memantau masih ada nggak pengendara sepeda motor yang nekat masuk jalur bus Transjakarta dan juga melawan arah. Tapi sampai tadi belum ada ya. Bagus sih itu belum ada. Kan ada Rati soalnya ada kamera di situ, cuma nggak ada kamera gitu ya. Walaupun ada tadi Rati kayaknya. Ada Rati ya. Ada beberapa pengendara yang tahu sih sebenarnya sanksinya apa, tapi ya kalau kepepet gimana gitu katanya. Nah, kesadarannya sih yang penting ya. Oke, kami jeda ya. Nanti masih ada beberapa informasi lainnya yang kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.